Angga. Iya Bu. Silahkan Pak Angga duduk dulu sebentar. Iya Bu. Ada sedikit yang mau saya bicarakan dengan Pak Angga. Iya Bu, ada apa? Begini Pak Angga, minggu depan itu rencana saya akan mengadakan supervisi di kelas Pak Angga. Iya. Pak Angga siap nggih? Insya Allah siap Bu. Nanti untuk jadwalnya Pak Angga dapat giliran hari Senin, gitu nggih? Iya, siap Bu. Terus untuk persiapan, bagaimana perasaan Pak Angga? Deg-degan Bu, tapi insya Allah siap. Cuma ada sedikit kekhawatiran saya terkait proses pembelajaran di kelas saya. Memangnya kenapa proses pembelajaran di kelas Pak Angga? Jadi akhir-akhir ini anak-anak saya itu kalau diajar kurang fokus Bu. Mereka asik main sendiri, kadang ada yang sering pamit keluar seperti itu. Oh, berarti anak-anak di kelas Pak Angga ini sering tidak fokus, kemudian karena tidak fokus ini akhirnya mereka sering keluar masuk gitu. Iya. Nah, kira-kira apa yang Pak Angga harapkan dari pertemuan kita kali ini sebelum minggu depan saya masuk ke kelas Pak Angga untuk supervisi? Yang saya harapkan, saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang kurang fokusnya anak-anak dalam belajar. Jadi bagaimana nanti biar saya mengajar itu anak-anak bisa fokus memperhatikan seperti itu. Perhatian nggih sama fokusnya, berarti mungkin ada sesuatu yang mungkin Pak Angga trik-trik yang harus Pak Angga masukkan di dalam kegiatan pembelajaran nggih. Nah, dari situ patokan atau ukuran keberhasilan seperti apa yang Pak Angga inginkan? Untuk patokan keberhasilan, ya tadi anak-anak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Yeah. Kemudian ketika anak-anak bisa fokus, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, indikatornya kan salah satunya adalah nilainya nanti evaluasi juga bisa baik pula seperti itu Bu. Bagus Pak Angga. Nah, dengan posisi Pak Angga yang saat ini Pak Angga itu menjadi guru kelas, apa yang dapat Pak Angga lakukan untuk bisa merealisasikan harapan dari Pak Angga itu? Posisi saya sebagai guru kelas, yang pertama kan tentu karena setiap hari bersama anak-anak, tentunya adalah mendampingi anak-anak tadi Bu dalam mengkondisikan kelas. Tetapi ya itu tadi masalahnya Bu, akhir-akhir ini anak-anak saya agak tidak fokus dalam pembelajaran, suka ke sana, suka ke sini seperti itu Bu. Apa mungkin juga saya sering mendapat tugas keluar itu Bu ya. Nah, jika seperti itu, kira-kira yang akan Pak Angga lakukan untuk mengatasi permasalahan Pak Angga sendiri itu bagaimana? Yang akan saya lakukan ini Bu, tadi minta solusi ke Bu Meta dulu. Nanti juga akan insya Allah nanti rencana mau berkolaborasi dengan teman-teman, mau tanya-tanya ke teman-teman seperti itu Bu. Nanti terutama ke guru kelas 4 yang sebelumnya, jadi mau saya tanya karakteristik anaknya seperti apa, karena ini kan saya juga baru 2 bulan mengajar di kelas 5, jadi belum tahu karakter anaknya seperti itu Bu. Berarti nanti sharing ya. Iya. Bagus sekali Pak Angga, nanti dengan kolaborasi, dengan sharing dengan teman-teman itu nanti mudah-mudahan segera terselesaikan. Iya, nah, amin Bu. Prioritas atau strategi Pak Angga untuk bisa merealisasikan itu kira-kira seperti apa? Untuk strateginya, ini tadi saya sudah matur sama Ibu, sudah diskusi sama Bu Meta. Nanti setelah sama Bu Meta, nanti tadi tanya dengan dengan teman di kelas, guru kelas 4-nya, biar tahu karakteristik masing-masing anak seperti apa. Jadi caranya nanti seperti apa dalam mengkondisikan kelas seperti itu Bu. Sama ini loh Bu, saya kalau ngajar ini kan karena sering keluar ya, akhirnya tidak bisa membuat media Bu, itu Bu. Salah satu masalahnya mungkin itu Bu. Karena media pembelajaran. Jadi saya ngajarnya ya udah masuk ngajar seperti itu. Jadi tidak sempat membuat media karena sering keluar tadi Bu. Nah, Pak Angga tadi kan banyak keluar, selain tadi diskusi, adakah alternatif lain yang bisa Pak Angga dari sini kan tadi hanya membuat berkomunikasi dengan teman, kemudian berkolaborasi, adakah yang lain Pak Angga? Mungkin
ini mungkin di lain waktu Bu ya, karena kan waktunya juga tinggal minggu depan. Nanti jadi kalau apa namanya ada waktu longgar kemarin ketika sudah merancang RKS kita kan juga sudah menganggarkan untuk IHT. Nanti mohon di lain waktu jika sudah ada waktu, sudah ada kesempatan, nanti tolong IHT-nya direalisasikan untuk tadi membuat media ajar, untuk membuat media pembelajaran. Jadi selain saya juga bisa, nanti teman-teman yang lain juga bisa seperti itu. Bagus sekali Pak Angga, siap. Nanti kira-kira kalau seperti itu, kira-kira berapa lama waktu yang Pak Angga butuhkan untuk bisa merealisasikannya? Untuk waktu dalam merealisasikan, kalau ini kan sudah mau minggu depan ya, saya akan disupervisi oleh Bu Meta. Nanti ya 1 minggu ke depan saya sudah harus bisa dalam pengkondisian kelas, kemudian bisa merancang media pembelajaran. Dan nanti untuk jangka panjangnya ya kalau bisa nanti di akhir Desember, berarti 3 bulan lagi Bu untuk pelaksanaan IHT seperti itu Bu. Nah, mudah-mudahan segera terrealisasi nggih Pak Angga. Bu. Nah, ukuran keberhasilan kegiatan yang akan Pak Angga lakukan ini seperti apa Pak? Untuk ukuran keberhasilannya nanti dalam minggu depan ketika disupervisi oleh Bu Meta, ukuran keberhasilannya adalah saya bisa mengajar dengan fokus, anak-anak juga bisa fokus, kemudian hasil evaluasi dari anak-anak juga bisa maksimal seperti itu Bu. Iya. Nah, betul sekali Pak Angga, nanti dengan kolaborasi itu semuanya akan menjadi lebih mudah, lebih gampang nonton nggih Pak Angga. Jadi permasalahan Pak Angga nanti bisa terurai. Nah, Pak Angga, terkadang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau kita mempunyai rencana itu kan ada beberapa hambatan. Sudah kita rencanakan tetapi ada kemungkinan timbul sebuah hambatan atau tantangan. Nah, bagaimana cara Pak Angga untuk mengatasi hambatan atau tantangan tersebut? Untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi tentunya adalah dengan komunikasi. Selain yang utama adalah komunikasi dengan Bu Meta selaku kepala sekolah, kemudian nanti juga komunikasi dengan teman-teman. Jadi saya ingin nanti ketika sebelum saya mengajar, saya ingin sharing dalam tadi tanya-tanya tentang karakteristik anak, kemudian tanya-tanya tentang media pembelajaran yang cocok untuk saya terapkan ketika pembelajaran nanti. Sama ini Bu, karena kan butuh persiapan, nanti tolong seminggu ke depan saya jangan ditugaskan keluar Bu ya. Siap Pak Angga. Betul Pak Angga. Nah, itu merupakan salah satu komitmen nanti. Tadi sudah bisa kerjasama, tanya-tanya dengan teman, berarti kan bisa menggali info yang sebelumnya tentang karakteristik anak ini bagaimana. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada, seminggu ke depan tidak ada tugas lagi nggih Pak Angga. Amin. Nah, komitmen apa yang Pak Angga lakukan mulai saat ini? Komitmen saya tadi Bu, yang Ibu juga sudah hentikan tadi, bahwa yang pertama tadi komunikasi dengan teman-teman, dengan Bu Meta juga selaku kepala sekolah. Kemudian nanti saya akan menyampaikan dengan teman-teman, saya itu akan menyampaikan kesulitan yang saya hadapi, baik tadi dalam pengelolaan kelas, begitu juga dengan pembuatan media seperti itu Bu. Nah, tadi menyampaikan kesulitan Pak Angga nggih, permasalahan Pak Angga. Tentunya ada beberapa pihak yang Pak Angga libatkan di sini. Nah, kira-kira pihak mana saja yang bisa membantu Pak Angga untuk bisa merealisasikan rencana dari Pak Angga ini? Tentunya utamanya dari Bu Meta dulu, selaku kepala sekolah. Kemudian tadi saya akan meminta bantuan kepada Bu Guru kelas 4 yang sebelumnya sudah mengajar di kelas 5 dan teman-teman yang lain, akan saya tanya-tanya tentang media pembelajaran yang cocok digunakan untuk anak kelas 5 nanti ketika saya disupervisi oleh Bu Meta. Bagus sekali Pak Angga, insya Allah dengan kolaborasi dengan teman-teman, keterbukaan Pak Angga dengan saya, dengan teman-teman, itu
apa namanya, Pak Angga nanti bisa membuat media pembelajaran atau merancang media pembelajaran yang memang cocok untuk anak-anak, karena media pembelajaran itu tidak ada yang paling baik dan paling buruk, tinggal nanti cocok dan tidaknya untuk anak-anak. Bu, nanti dengan tadi Bu tanya-tanya sama guru kelas 4 kan mengetahui karakteristik, jadi nanti bisa memetakan untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul seperti itu Pak Angga, bagus sekali. Nanti mudah-mudahan apa yang Pak Angga rencanakan segera terrealisasi. Syukur-syukur nanti sebelum pelaksanaan supervisi sudah sedikit ada pencerahan lebih nih Pak Angga. Sukses Pak Angga untuk kegiatan supervisi minggu depan. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Pak Angga ini. Pak Angga nanti bisa kembali ke kelas lagi untuk mengajar. Matur nuwun Pak Angga. Terima kasih. Monggo.